Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Tabi pun. Ya pun. Oke. Afternoon Tabi pun. Yes. Kalau bagi saya karena sependengaran saya ya, kalau menjawab Tabi pun itu bukan ya pun, tapi ya pun. Karena dia tidak pakai apostrof dan juga tidak pakai k, ataupun dia tidak pakai k. Gitu. Ya pun. Itu. Tapi silakan kalau tetangga-tetangganya ada yang melaksanakan acara adat Lampung dikonfirmasi ya, didengerin gitu. Karena sejauh pengalaman saya ikutan acara adat Lampung, biasanya dia A terbuka gitu, jadi vokalnya A, ya pun. Gitu. Ya, bukan, ya begitu ya, saya rasa sih begitu ya, pembiasaan yang saya dengar gitu. Tapi memang the challenges are for traditional, bukan tradisional ya, apa ya, kayak local language itu adalah ketika penulisan secara Latinnya, gitu ya. Jadi kalau pelafalan ini orang bisa melafazkannya, tapi penulisannya secara Latin itu masih having some difficulties karena tetap harus ada yang ditetapkan secara musyawarah. Gitu. Okay, I think it's a prologue for our session today. Saya sudah pernah bahas lagu belum di kelas ini? Di kedua kelas inilah. Belum, Miss. Belum, Miss. Okay. Belum, Miss. Is there any suggestion on English song? Jangan kasih judul Korea ya, saya nggak ngerti soalnya. Apa yang you might familiar with? Ayo silakan sumbang saran. Kalau nggak saya kasih lagu lama. Ini sih yang sebetulnya saya ingat. Ada beberapa juga ya lagu lama sih yang saya hafal teksnya ya. Ada? Sebentar. Cara sound juga ya. Ada yang mau sumbang silakan terus di chat ya. Kita dengerin dulu lagunya satu kali. Selamat ulang tahun Lazada. Ada bonus dadakan hingga 1 juta rupiah dan bayar cuma But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Ya, karena udah ada other suggestion, so I think I will discuss a little bit. Ya, bentar. Bentar, reshare more. Coba ulang. Oke, sip. I Will Survive tuh beberapa kali agak fenomenal, nggak fenomenal, pada masa saya setidaknya. Dinyanyikan ulang oleh Kate, sama juga masuk ke film ketika yang mainnya Keanu Reeves gitu. Ternyata lagunya cukup oldies, tapi ya saya keinget di last year I also discussed this with your senior gitu. Nah, tapi kalau I Will Survive kira-kira basic grammarnya kebayang atau sudah kita bisa lihat apa nih kira-kira nih yang bisa dikomentarin dari I Will Survive dulu nih. Dari sini kita bisa belajar grammar apaan. Silakan, any comments? Yuk. Yuk, grammar apa nih yang bisa dikomentarin? Silakan. Anissa ada komen? Wayan, Tommy? Oh, saya balikin lagi ya. Remember, you are all us. Bukan us ya, actually hoping untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih bagus. Because you are going to use it as an international language. Jadi, kalau mau pakai bahasa harus dipakai ya. Kalau mau berbahasa harus dipakai. Pertanyaan sederhana nih ya. Masih belum lari ke teks kan? Belum, maksudnya gini, saya belum lari ke artikel. Misalnya I haven't get it. Atau kita mau langsung ke pembahasan jurnal nih. Bagaimana menggunakan pencarian melalui Google Scholar, ataupun misalnya bagaimana mencari referensi dalam penulisan jurnal internasional. Belum ya? Cuma komentarin lirik lagu. Before you have give me a comment about this, saya nggak bisa next ke lagu lain ataupun yang lain. Silakan. Jadi terdengar ya lagunya ya? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Dengar, Miss. Jadi apa yang bisa dikomentarin dari ini?
Grammarly speaking. Grammarnya Miss, izin Zak Miss. Yang I should have changed itu future perfect. Yang mana I should have changed. Apa itu bacaannya? I should have. This one. Ya Miss, yang itu Miss. Coba dilafalkan. I should have changed that stupid look. Oke. Ada lagi yang lain? Ini apa tadi? Apa tadi, Sin? Itu future perfect. Future perfect. Oke. Ada lagi? Izin menjawab, Miss. Ya. Yang I was afraid sama I was petrified itu simple past. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi? Kira-kira ada yang bisa komentar ini lagu ngomongin apa sih sebetulnya? Kenapa dia want to survive or would survive, should survive? Oke, any comment satu lagi boleh? Itu menceritakan tentang masa lalunya, Miss, yang ditinggalkan oleh seseorang mungkin. Karena dia ada liriknya yang keep thinking a cold never left itu, Miss. Yang kedua. I just kept thinking about you. Ya, itu Ya, aja. oke. Ya, jadi ini lagu memang lebih ngomongin soal past ya, masa lalu. I was afraid, I was petrified gitu kan. Dan ini adalah kalimat kalimat yang di sininya adjektif ya. Kata sifat ya. Afraid, takut, petrified, apa? Ketakutan, Miss. Ketakutan. Mirip-mirip tapi ternyata beda ya. Nah, ini yang namanya sebetulnya makanya kita vocabulary itu tidak hanya ngomongin how much verb that kita tahu gitu ya, tapi juga apa sih sinonim atau yang misalnya ternyata ada levelnya ya, agak-agak afraid itu biasa aja gitu. Partikel petrified itu takut banget gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ketakutan, tapi in some condition it might not suitable enough gitu ya. Kept thinking I could never live without you by my side gitu ya. Nah, I could never live without you. I spent so many nights thinking how you did me wrong. Tapi di sini ada juga, excuse me please. Oh ya, kept thinking ini kan berarti kayak keep
dan coba ya, keep, kita lihat keep plus verb ing itu ngomongin apa? Soalnya saya lupa sebetulnya, jadi kita googling aja. Lama sekali tapi ya, saya salah pilih device. Oke. Oh, aduh. Oke. Verb in coba. Oke, keep doing berarti to continue doing something. Ini what is the meaning? Keeping nggak ada, expression berarti. Present participle ya. Dan when do we use gitu, memang ada ini kan, karena ya kemarin kan saya sudah kasih jebakan juga teman. Nah, coba itu ada 2 verb, apakah kemudian itu bisa bersebelahan atau misalnya itu adalah pemborosan sehingga kita tidak tahu kalau di bahasa Indonesianya predikat yang bekerja yang mana gitu ya. Nah, jadi itu salah satu correction yang harus kita acknowledge juga. But then I spend so many nights. Lagi nih dia pakai thinking. I spend ya thinking how you did me wrong. Kan? Gitu. Nah, ini memang again, nggak ada yang salah dari kalimat ini. I spend so many nights ini satu kalimat ya. Ini satu kalimat nih. But dan ini tentu saja pakai pemborosan karena ini lagu ya. I spend so many nights. Saya menghabiskan, intinya gini. Kalimat utamanya adalah saya menghabiskan banyak malam. Kalau misalnya kita bikin dia kalimat majemuk, sebelum digabungkan, di tiap malam tersebut saya memikirkan bagaimana kamu melakukan kesalahan-kesalahan. Gitu. Jadi ini adalah 2 kalimat yang digabungin. Gitu ya. In some condition that, gitu ini biasanya kan kalau misalnya kita menggabungkan 2 kalimat, biasanya kita menggunakan kata hubung, that, which, who, whom, whose, where gitu ya. Tapi that ini kadang-kadang bisa di-replace dan bisa dihilangkan. Saya nggak tahu rumusnya nih, mohon maaf, tapi memang in some condition itu tidak ada yang salah, gitu ya. It's not wrong, this is not wrong. Tapi ini adalah kalimat majemuk, ya. Kalimat yang sebab akibat malahan mungkin. Okay. And I grew strong, I learned how to get along, so you're back from outer space. Dan kamu kembali, you are back. Ini ngomongin present nih. Padahal saya sudah pernah jalan nyari kami. I should. Ini unfortunately bukan future. Gitu ya. Karena di sini dia bentuknya, apa nih bentuknya nih? Should. Should ini dari kata dasarnya apa? Should ini dari kata dasar apa? Shall, ma'am. Gimana? Shall. Shall, yes. I should have changed that stupid clock. Ya. Harusnya saya kemarin sudah, gitu loh. Tapi saya sekarang belum ngapa-ngapain, gitu loh. Jadi dia harusnya perfect di masa lampau dan berpengaruh sama sekarang. Karena saya tidak melakukannya di masa lampau, maka kuncinya masih sama-sama aja gitu. Itu ya. Jadi tadi saya googling juga again. So sebenarnya ya di Google kayaknya dia di past perfect. Gitu ya. Mungkin ya, mungkin saya kayaknya masih belum pas, tapi dia ada perfectnya. Sama esensinya sama yang tadi Cindy atau siapa tadi yang ngomong ya? Yang ngomong future perfect.
Cindy, Miss. Cindy, oke. Gitu. Benar, dia esensinya adalah ada perfectnya karena di sini ada have dan juga ada past participalnya bentuk ketiganya. Gitu. Kalau I ini singkatan dari apa? I would, and ini also the same ya. Oke. Jadi dia ada penyesalan ngomongin masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu, dan tapi ketika dia ngomongin sekarang, you're not welcome anymore. Jadi seperti yang tadi Danang bilang, kayaknya dia ngomongin about past, tapi sekarang, hello dear, I will survive. Gitu ya. Ini biasanya yang lagi broken heart gitu. Ya. Tapi sebentar saya skimming karena this is a very simple song, nggak ada kata-kata yang susah dan I think you cannot enrich your vocabulary gitu ya. Paling juga crumble, tapi ya udah biasa ya apple crumble juga di mana-mana. So again kita coba cek ke lagu-lagu yang I search. Saya salah satu lagu yang saya sering nyanyiin adalah LOVE, tapi saya walaupun Nat King Cole kece banget, tapi kayaknya lagunya terlalu sederhana, jadi I'm not using those song ya. Sorry, siapa tadi yang ini? Danang, sorry ya. Nah, ini Ghost. Kita coba. Ini ternyata cukup kompleks sepertinya kalau untuk yang Avenged Sevenfold. Ini mungkin we can learn a lot from this. Oke, kita harus dengerin lagunya nggak nih? Should we or should we not? Wah, ada terjemahannya. Coba ya. Harusnya bisa ya sambil ini ya. State line, miles away from those I love, purpose hard to find. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you is to hold me when I'm not around, when I'm much too far away. When only that person who can be true to you, but I left her when I found her, and now I wish I'd stay. 'Cause I'm lonely and I'm tired, I'm missing you again. Oh no. Once again, there's nothing here for me on this barren road. There's no one here while the city sleeps and all the shops are closed. Can't help but think of the times I've had with you. Pictures and some memories will have to help me through. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you is to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. Oke, cukup lah ya untuk ini ya. Ini lagu-lagu zaman sekarang apa lagu zaman saya ya? I think I'm a little bit confused. Nah ini
ada beberapa, nah ini teman-teman bisa lihat juga ada beberapa yang kayaknya nggak bisa kita ambil gitu. Karena kenapa ya dia pakai itu? Jadi ada juga benefit ketika orang menyusun kalimat dalam lagu itu untuk catching the audience, apa namanya, audience attention ya. Dan juga memang ternyata mungkin itu kalimat yang berbeda gitu. Lonely road cross another cold straight line. Miles away from those I love purpose and divine. Ya ini dia banyak sekali kalimat yang menggunakan keterangan-keterangan gitu ya, keterangan tujuan nih sepertinya ya, atau keterangan waktu ada juga, atau keterangan subjek ya. While I recall all the words you spoke to me. Inti kalimat itu kan you spoke to me. While ini adalah while I recall all the words itu ngomongin waktu. Jadi walaupun ditaruh di depan dia ngomongin keterangan waktu. Gitu. Jadi dia again and again of course ada kan kalau di Indonesia mungkin ada yang DMMD gitu ya, diterangkan menerangkan gitu ya, tapi ada juga makanya bagaimana caranya kita menunjukkan kompleksitas dalam menyusun kalimat itu adalah ketika subjeknya dipanjangin gitu ya, diberikan keterangan tambahan, dan juga pada saat menjelaskan objek itu diberikan keterangan tambahan lagi, dan ketika menambahkan informasi keterangan ya, kan SPOK nih, keterangan ini juga dalam bentuk kalimat yang panjang gitu. Jadi kayaknya waktu itu saya pernah di-share sama kolega saya, ada kalimat yang bisa disusun dalam bahasa Indonesia 27 kata dalam satu kalimat, dan tanpa itu masih termasuk dalam kalimat efektif gitu. This is one of example ketika bahkan keterangan waktu pun kita berikan more explanation gitu ya. Ya ini kan kalau misalnya baris pertama dan baris kedua kita gabungkan, ini udah salah pasti. Oh berarti tapi makanya ini makanya mungkin menjelaskannya saya juga susah ya. Dear God, the thing I ask of you is, saya diminta, saya meminta, harusnya saya meminta kepadamu. Ini saya nggak tahu kenapa begini ya. Nah, tapi coba ambil yang ini aja nih. I ask of you. Kalau orang Indonesia udah pasti ngomongnya I ask to you. Ya, saya minta kepadamu. Oh, ternyata I ask of you ya. Ya, tapi kalau kita baca kalimatnya, itu pasti artinya ya Tuhan, satu hal yang saya minta adalah, gitu kan? Gitu. Tapi ternyata I ask of you. Gitu. To hold itu apa? Infinitif ya. I to hold her when I'm around. Nah, ini semua tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Hanya keterangan. To hold, to hold, ini tujuan, dan ini waktu. Jadi tidak ada subjek, tidak ada predikat. Itu yang I think. Nah, paling ada sometimes dalam lagu ya, kita bisa kayak temuin yang ini saya juga nggak ngerti nih, barren. Ada yang tahu barren apa? Does anyone know what is barren? Salah gue. Ada yang tahu barren road? What is barren road? Coba kita lihat. Jalan tandus, Bu. Jalan tandus. Ada nggak jalan tandus di kita bahasanya, istilahnya? What is jalan tandus? Ilustrasinya kira-kira kayak apa? Izin menjawab, Miss, mungkin gersang. Iya, gersang. Sekarang gini,
Yang saya tanyain adalah dalam konteks Indonesia ya. Ada nggak kita jalan gersang? Ada nggak kita gersang? Biasanya kalau kita jalannya masih tanah merah ya, gitu ya. Jadi barren road itu istilah yang mungkin tidak akan kita temui di dalam bahasa Indonesia. Tapi this is one of word that we might find untuk Google up gitu ya. City sleep ini juga adalah kayak idioms gitu kan, kayak majas gitu ya. And I think that's all untuk lagu ini. Ya, ini Cold State Line juga sebuah idiom. Itu did I get too close? Insecurities sudah semua sudah hafal. Never made me blink on fun. Let go dan worthy. Nah, kata worthy seringkali banyak ditulis salah ketika orang Indonesia ngetik bahasa Inggris. Biasanya ditulisnya worth it gitu. Nah, itu padahal worthy adalah, kalau worth it itu seakan-akan dia adalah verb, padahal dia adalah kata sifat kayaknya ya di sini ya, karena kan Anda berharga gitu. Jadi it might remind you how to write it down. The world that's waiting up for me through the dark, through the door, to where's no one. True. Okay, call me crazy, bright as a million dreams are keeping me awake. A vision to see, special thing, and so on. The brightest color fill my head, however, and so on and so on. Okay. Seperti di lagu yang pertama, ini bingung kan orang-orang kenapa saya. Ini adalah simple word ya. Semua simple word. Yang paling susah disebut harusnya vertified aja lah ya. Let me skim. Skimming. Bentar ya. I only get 20 minutes before the next class. Sebentar. Chain up. Enggak lah. Cuman ini pasti banyak yang ngomongnya nanti chin up. Ini chin up itu nyombong gitu ya. You gotta have to chin up gitu. Kayak ini tapi chin up. Jadi di kungkung. Nah, tadi aja masih ada yang sebut salah. Jadi pelafalan, pronunciation itu memang harus dilatih ya. Yang paling simple melatihnya pakai apa ya? Kalau based on my experience ya, I learn from the best thing that I learn from is saya ambil kursus tetap ngaruh. Dan ya, kalau suka sama lagu bahasa Inggris atau harus paksa suka satu lagu berbahasa Inggris, and then ya udah silakan dinyanyikan sering-sering sehingga sehingga kamu bisa memperbaiki itu. Please googling. Oke. Kurang lebih begitu. Ada komentar, masukan? Jadi ya harusnya sih lagu yang lebih, ya mungkin harusnya tadi kita dengerin Katy Perry atau ke Pink ya. Pink ini tahun berapa sih? Iya. Tapi biasanya saya cariin lagu yang agak twistnya agak banyak, jadi terlalu sederhana. Lagunya terlalu sederhana. Dan lagu-lagu lama tuh emang biasanya lebih kompleks ininya, kosakata yang salah. Oke. Wait a minute ya, bentar ya. Tadi saya, ya. Bentar ya.
Em, hmm. Oke, subjeknya harus pertemuan ini dominan berada di job vacancy harusnya ya. Memang akan menuju ke sana sih. Tadi itu cuman kayak prolog aja. Oh, salah nih saya. Harusnya saya nggak pakai laptop ini. Tapi sebelum saya kasih lihat yang saya tadi temukan, ada yang mau kerja di perusahaan internasional mana nggak? Atau ada yang mau kerja di perusahaan berjaringan internasional yang mana nggak? Bu, yang benar dulu, Bu. Semester, ini semester berapa? Semester 2, udah semester 2 ya? Dari semester 2. Semester 2 udah nanyain mau kerja, Bu. Ini aja belum kelar-kelar, belum tentu jadi sarjana. Kali-kali. Adakah kalian sudah membayangkan, mau nih gue kerja di sini nih. And it has international network or even more. Dia adalah TNC atau MNC. Ada? Di mana perusahaannya? Please di unmute boleh. Boleh. Ih, mimpinya setengah-setengah. Ya, ternyata nggak cukup bermimpi ya Anda ya, Omdo, begitu ya. Duh, mahasiswa Anda terlalu manja, sayang sekali. Saudara-saudara, Anda terlalu cepat puas pada diri Anda. Oke, saya tanya lagi, perusahaan mana yang mau kerja? Nanti nih, ya 3 tahun lagi, jangankan 3 tahun. 3 tahun lagi itu sebentar saja loh. Ya kan, bener kan? 3 tahun lagi. Sekarang gini saya balikin. Masa SMA kerasa emangnya? Nggak berasa udahan kan? Nanti juga gitu pas jadi sarjana. Nah, 3 tahun lagi tuh nggak ada rasanya. Sekarang I ask you. Padahal waktu masuk SMA, pas kelas 2 juga udah kebayang ya, mau masuk kuliah di mana, paling nggak di kampusnya kan, jurusan belum. Apa bedanya? Sekarang saya tanya, perusahaan mana nih? Yang internasional ya, karena kita lagi di kelas bahasa Inggris ya, because we are going to Google it. Ada nggak sih posisi yang kosong? Gitu. Silakan, ayo. Unilever, Miss. Unilever, Google, oke. Google. Google. Oke, and then other one? Microsoft, Miss. Mitra? Microsoft. Microsoft. Oke. Ini yang mau kerja di Google sama Microsoft kira-kira di bidang apa ya? Di bagian apanya ya? Pelayanan itu kan gitu, pelayanan apa sih, pelanggan mungkin atau ya user itu loh. Harus dicari tahu ya, kayaknya nggak ada. Emang ada Google call center? Enggak ya? Bingung ya? Oke. Berarti gini, kalau memang kita mau have a dream, itu harus dinyatakan dan harus mampu direalisasikan. Kalau enggak, maka dia akan mengambang begitu saja. Saya lupa nih, itu terjadi di angkatan 2019 yang saya ingat betul. Saya lupa nih anak bimbing saya juga, saya lupa ya, sorry kalau ada anak bimbing saya di sini. Biasanya saya waktu di awal itu saya kasih tahu, oke, saya tanya ya kalian ya, lulus kira-kira di semester 8 apa semester 7? Akan buka tanggalan, sok mangga. Mau lulus semester 7 atau semester 8? Nggak mungkin lulus semester 6, jangan dipaksain. Sok. A simple question, mau semester 7 atau 8? Semester 7, Miss. Semester 7. Semester 7 ada di tahun berapa?
2024 awal nggak? Awal itu genap. Ya. Ya kan? 2023 akhir. Betul. Oke. Mau di tahun 2024-nya atau di tahun 2025-nya lulus? Kemungkinan besar hanya bisa di bulan Desember. Karena di semester 7 masih ada mata kuliah. Paling lambat Januari atau Februari itu Januari masih ter-acknowledge sebagai semester 7. Ya. Pilihannya Januari atau Desember. Mau Januari atau Desember? Desember, Miss. Desember. Desember, Miss. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo, just pick a number. Tanggal 9, Miss. Tanggal 9 hari Senin. Kompre Yes, ya. Miss. Kompre tanggal 9. Adele, tolong dibuka handphonenya sekarang. Set reminder. Udah? Udah, Miss. Ya, 9 Desember 2024. Tulis di notes-nya. Udah belum? Udah pernah ditulis, Miss. Enggak, itu kan ada di handphone. Bisa ditulis. Iya, udah. Sebelumnya udah pernah Adel tulis, Miss. Sudah jadi target. Oke, oh udah. Ya, udah Adel udah. Tulisannya apa tapi? Sidang, Miss. Oke. Yang lain? Gimana Adel? Yang mau cepat lulus? Gitu ya? Oke. Silakan dicontoh. Targetnya Anda sendiri, Anda yang melafalkan doanya. Jangan ditiru dosennya. Saya 9 semester. Benar. Januari tanggal 4. Jangan ditiru. Ya benar ya? 8, 9, benar akhir. Benar. 9 semester. Saya 9 semester. Jangan ditiru. Tapi saya senang. Ya, I'm having fun with my life. Gitu. Sama seperti pekerjaan. Itu juga harus ditargetin dan kita cari. Oke. Oke, I will do mana nih? Oke. Nanti kita coba cari Google ya. Kita coba cari Google. Tapi salah satu perusahaan Indonesia yang sudah dibeli oleh jaringan internasional Philip Morris. Ada yang tahu Philip Morris? Ada yang tahu Sampurna? Kalau mau dapat ini, apa namanya? Kalau mau dapat beasiswa, biasanya ada beasiswa Sampurna dan seringkali mahasiswa ya dari Unila dapat tuh bagus juga dan networknya juga bagus. It's good for your network and also for your leadership, itu akan will be supported. Tapi kamu sebagai person and karakter juga harus kompetitif ya, atau willing to apa namanya? Ya pokoknya mau maju. Nah, di sini sudah ada mau ditempatkan di mana saja di Indonesia. Masih nggak seru sih ya. Sayangnya bagi saya ini agak kurang seru gitu ya. Tapi ya oke lah. Misalnya di sini kita bisa, oh ini nggak bisa pilih posisi, tapi kita bisa pilih apa namanya? Bisa pilih departemennya. Oke, dan aku pilih misalnya ini apa nih? Consumer lah ya. Consumer cuman ada ini, tapi nggak bisa diklik, mungkin udah ketutup. People and Culture, internship magang 2022. Oke, I cannot click it. Oke. Terus produk. Nah, di produk ada. Tapi di Pasuruan yang biru ada nih, tapi yang itu udah kelewat kali. Tadi bisa dipencet ya.
Oh, sorry. Di sini view details-nya. Terus ada ketutupan sama foto-foto di kanan. Balik lagi komersial. Komersial banyak karena mau hangout sering-sering, maunya di Bandung. Oh, tapi tidak banyak ternyata di Bandung. Ya udah di Jakarta aja. I want to try data analyst misalnya. Oke. Dan seterusnya, we are transforming, dan seterusnya, build, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Apply now. Gitu ya. Begitu di-apply, you're applying for position of data scientist. Oke. Do you want to apply? Maka harus sign in. Tapi kayaknya aneh kalau without resume ya. Berarti kalau without resume harus isi. Oh gitu. Gitu ya. Kalau without resume kita tetap aja nih harus upload juga. Oh bukti mungkin ini sertifikat ya. Sertifikat bisa dan kita harus bikin ini. Itu jadi informasi yang diminta adalah ada nggak work experience ya. Education history of course. Subjeknya apa? Udah kuliahnya sekali apa 2 kali? Kalau 2 kali dimasukin 2 kali. Oke. Ya, ingat nih, work experience itu ditanya. Bukan jadi apa. Kalau resume harus langsung upload, pilih di file gitu ya. Oke. Ini tentang data scientist. Sekarang kita coba Google ya. Kita coba Google Career Indonesia. SEO for jobs only. Nah, ini berarti bukan ininya. Mau yang mana, Oknal? LinkedIn. Ini ada aplikasi spesialis, large customer sales, a bachelor degree, 5 years work experience in pakai LinkedIn ya. Pakai LinkedIn. Oke. Is it true? Bener nggak? Ini kapan dipublish? 6 hari yang lalu. Google nih beneran. Oh ini beneran Google loh. Tapi large customer sales, aplikasi analis. About the job, responsibility, drive a new product, adoption, excellent application campaign, work well in forming cross-functional relationship, develop strategy, contribute to development of Google's comprehensive, identify gaps, product proposition, and work, and so on. Oke, nggak bisa kayaknya ya. Mana nih Oknal nih? Tadi ada yang infrastructure consultant. Coba ini go to market. Ada yang udah punya akun LinkedIn? Udah, Bu. Oknal. Udah. Isinya udah? Ada isinya? Ada, tapi cuma nyari perusahaan yang di Indonesia gitu aja. Sambil scroll nyari kawasan gitu. Oke. And very best for you kalau kamu ikutan project atau misalnya volunteering di beberapa kegiatan gitu ya, yang terafiliasi terhadap isu yang agak global gitu. Misalnya walaupun kegiatannya lokal tapi karena isunya global, contoh misalnya kamu ikutan komunitas literasi yang ngasih pendampingan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Itu bagus buat portofolio kamu. Berarti nunjukin kamu punya international capacity on misalnya kamu punya empathy terhadap isu-isu sosial dan mengerti dan seterusnya. Gitu. Jadi ya ini ternyata ya if you want to go Google, go to Google. I think you should go to LinkedIn.
and also ya tidak bisa tunggal menjadi sarjana ilmu administrasi bisnis ya. Anda harus menjadi sarjana ilmu administrasi bisnis yang memiliki knowledge and also maybe you also have to punya skill dalam utak-atik itu yang namanya sistem gitu ya. Kayak apa itu SQL database, ini tuh namanya, ini nih ya, ini nama aplikasi ya. Ini nama aplikasi nggak salah. Ini nama aplikasi nih. Gitu. Jadi ini kamu harus menyempatkan untuk mencari itu, untuk itu. Ini istilah-istilah yang digunakan kayak what is go to market and undersold. Gitu. Oke. Going to the free class. Jadi karena harus ini ya, harus kita kalau misalnya kita punya on target biasanya lebih bagus karena kita tidak akan jeopardizing our professionality. Nah, gitu. Apa yang dimaksud dengan profesional? Apalagi Anda sebagai what we call HMJ kan maunya jadi profesional ya, gitu. Profesional itu apa, dibayar atau nggak dibayar? Atau profesional itu adalah melakukan pekerjaan yang diberikan. Siapapun yang memberikan, baik itu yang memberikan adalah dosen, senior, ataupun anybody that apply to your work. Your work ini bukan cuman karena your work adalah saat ini as student. Saya lupa. No. Oh iya, di sini akan saya tambahkan nanti ya. Ya, nanti di sini akan saya tambahkan. Jadi saya minta untuk teman-teman. Kalau misalnya bikin job vacancy, tema kita adalah di pertemuan ini adalah sebenarnya job vacancy. Ya, makanya kemudian setelah kita ngomongin lagu setengah jam, waktunya harusnya 1,5 jam ya setidaknya ya, saya kasih lihat beberapa job applicants, job vacancies yang ada di internet yang we could find. Amat disarankan memang teman-teman sudah mengetahui perusahaan yang mau dituju. And in real life ya, itu ngedambanya sama siapa, apa segala macam. Kalaupun misalnya Anda tidak mendapatkan di perusahaan utama, mungkin Anda akan bekerja di perusahaan turunannya. Bahasanya nggak ada yang benar sih, perusahaan turunan itu kayaknya nggak tepat. Tapi misalnya anak perusahaan, anak perusahaan. Nah, kalau anak perusahaan itu, ya mungkin someday you can go to the headquarter gitu kan. Again and again, walaupun saya pada hari ini membahas tentang job vacancy in international atau international Unilever, walaupun ini memang global brand, bagi saya Unilever tingkat koordinasinya itu di Indonesia sangat lokal sekali gitu. Itu yang TNC mungkin ya. Pokoknya yang dia beli brand, tapi secara operasional dia mandiri gitu. Jadi kemungkinan Anda bekerja di level internasional atau regional, tapi kawasan negara-negara ya, itu agak kecil gitu kalau mau masuk Unilever. Tapi ya dari satu daerah ke daerah lain juga interesting gitu. Saya minta Anda untuk mempersiapkan 1 lembar CV. Gitu ya, maksimum 2 lembar CV yang menjelaskan, yang paling utama adalah menjelaskan latar belakang Anda dan kemampuan Anda yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mau memasukkan organisasi ekskul yang diikuti ketika SMA, maka untuk apa? Relevansinya sama perusahaannya. Boleh juga nanti dikasih introduction di online text-nya, nanti saya mengirimkan CV ini untuk perusahaan ini. Nah, teman-teman bisa lihat work experience itu diperlukan untuk menunjukkan kapabilitas Anda bertanggung jawab. Gitu ya.
Jadi tugasnya adalah membuat CV yang bagus. Nah, tapi yang disampaikan hari ini juga bermaksud bahwa tolong kalau emang benar mau belajar bahasa Inggris, silakan diaplikasikan pada tiap hal yang Anda lakukan dalam hari-hari Anda. Misalnya, if you cannot read English well, then you have to read it. Apapun urusannya. Tapi saya nggak tahu, Bu, cara pelafalan yang benar seperti apa. Maka silakan do your Google. Kan ada Google Audio tuh ya, ada gambar speaker itu, ya listen for it. Atau silakan saja cari video-video yang misalnya yang kemarin saya sudah rekomendasikan untuk itu. Untuk di-follow dan di-practice. Tadi siang juga saya kursus bahasa Inggris, saya masih minggu depan juga masih ada kursus bahasa Inggris. Saya sebagai peserta gitu ya. I think saya juga masih banyak sekali bolong-bolong gitu ya. How to make this well structured in speaking. Jadi ya, I think I will transfer the knowledge. Tapi mohon diingat teman-teman, ini adalah minggu ke-6. Next week adalah minggu ke-7, maka di minggu ke-8 kita akan midterm exam. Gitu ya. Bahannya apa, Bu? Nanti minggu depan kita bahas. Gitu. Saya cukupkan ya, karena harusnya kelas lain sudah, kelas yang satu lagi sudah masuk. Saya tutup, tapi Maaf, Miss. ya. Izin bertanya, Miss, mengenai absen. Ternyata absen yang untuk kelas A sama beberapa kelas yang lain itu harus absen jam 12 malam, Miss. Oke. Yes, Miss. Sama ada yang ini, Miss, yang kalau belum, yang kontrak kuliah itu kan udah, kalau yang telat nggak bisa checklist ya, Miss. Nah, itu Oh iya dong, nggak bisa emang. Nggak bisa, kan sudah diingatkan suruh baca. Udah Iya, join betul. 30 sekian, yang baca cuma 15. Kalau nggak baca kontrak nggak usah kuliah aja. Yang bercanda yang mana? Tapi waktu kita dari pertama, waktu join itu mau baca, nggak bisa, Mas, sudah telat. Ya emang. Ya emang telat. Karena hanya 2 minggu saya berikan waktunya. Hanya 2 minggu. Emang harus dikasih tahu semua. Before you start something, you have to read the contract. Kapan emang? Mau nih, kita cek log-lognya nih. Emang telat, mah telat aja. Nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Jadi saya dari awal juga saya udah tahu cuma 15 orang masalah yang bisa akses kehadiran. Tiap minggu yang dibahas kehadirannya. Belajar nggak? Pada nggak ada yang protes, Bu, ngajarnya kok gini-gini amat. Saya lebih senang dibahas tentang itu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Kelas ini saya tutup dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan saya lebih prefer satu-satu, tapi regarding the time, saya nggak bisa jam 9 sampai jam 11 karena saya kursus, dan itu juga sudah berdasarkan penugasan dari fakultas. Setidaknya tiap kelas harusnya diberikan waktu 1,5 jam. Saya tidak terlalu prefer dalam pengajaran bahasa Inggris ini kalau digabung baik, walaupun itu hanya 2 kelas yang digabung. Mungkin karena kalau dimulai saya bisa jam 7 ke jam 8, setengah 9, kayak kita yang kurang well prepare jadinya. Ya kita akan lihat apakah saya bisa memulai jam 7, tapi tetap saja di 2 kelas lain harus di hari yang berbeda. Saya rasa saya harus dibantu untuk menjadwalkan itu. Saya nggak mau ini terlalu banyak, terlalu ramai. Kelasnya saya tutup dulu, nanti saya buka lagi. Gitu ya, tolong kasih tahu ke kelas yang itu saya mulainya 4.40. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.